Pada hari ketiga pasca penembakan massal di sebuah sekolah dasar di Texas, Amerika Serikat, otoritas negara bagian itu mengoreksi keterangan mereka sebelumnya tentang kronologi penembakan di tengah protes sejumlah orang tua siswa yang menilai tanggapan aparat keamanan atas peristiwa tersebut lamban. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan mengunjungi lokasi hari Minggu nanti. Nah, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari lokasi, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono di kota Uvalde, Texas, Amerika Serikat. Rifan, selamat pagi waktu Indonesia. Rifan, kita ingin mengupdate seperti apa kronologi terbaru yang kini diungkap otoritas Texas mengenai penembakan massal itu, Rifan. Ferdi, dari keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers oleh otoritas Texas dari Departemen Keamanan Masyarakat di negara bagian ini, kronologinya berubah lumayan signifikan. Jadi apabila di keterangan sebelumnya kemarin dinyatakan bahwa pelaku ketika tiba di SD Robb Elementary School, di mana ia melakukan penembakan massal di sana, sempat dihadang atau dihentikan oleh seorang petugas keamanan sekolah yang bersenjata, namun ternyata itu diklarifikasi, dikoreksi. Ternyata tidak ada petugas keamanan yang bersenjata yang menghadangnya. Dan oleh sebab itu pelaku pun akhirnya tanpa hadangan, tanpa rintangan apapun bisa masuk ke dalam gedung sekolah di mana anak-anak pada saat itu baru saja masuk kembali usai jam istirahat. Dan yang terjadi berikutnya adalah bahwa polisi baru tiba di lokasi kejadian 4 menit setelah hal itu terjadi. Dan pada saat itu polisi pun tidak bisa langsung masuk ke dalam gedung sekolah karena otoritas Texas mengatakan bahwa para polisi ini menerima serangan tembakan dari pelaku yang bernama Salvador Ramos yang masih berusia 18 tahun. Dan diakui juga bahwa dan diklarifikasi juga bahwa sebetulnya aksi baku tembak antara polisi dan pelaku sendiri hanya berlangsung di beberapa menit pertama setelah pelaku dikonfrontasi oleh polisi yang hadir di sana. Namun memang selama 1 jam berikutnya yang terjadi adalah setelah terjadi baku tembak di awal, polisi mencoba melakukan negosiasi dan mencoba untuk mengevakuasi siswa-siswi maupun staf sekolah tersebut. Namun memang aksi itu yang berlangsung selama 1 jam ini akhirnya menimbulkan korban jiwa puluhan orang. Ada 21 korban jiwa yang muncul akibatnya, ada 19 pelajar, anak-anak SD berusia sekitar 10 tahun, dan juga 2 orang guru yang menjadi korban tewas, dan ada juga 17 korban luka-luka lainnya. Dan akhirnya pelaku sendiri baru bisa dilumpuhkan dan ditembak mati oleh petugas perbatasan, maksud kami petugas Border Patrol Amerika Serikat, khususnya dari tim taktisnya. Dan itu terjadi setelah 1 jam. Hal itu berlangsung di dalam ruang kelas setelah pelaku membarikade diri di dalam ruang kelas itu. Jadi memang klarifikasi ini sendiri menjadi menarik, koreksi soal kronologi ini jadi menarik, berhubung saat ini sebetulnya sedang ada kecaman, ada protes, ada komplain dari pihak para orang tua siswa yang menyekolahkan anak-anaknya di SD Robb Elementary School yang menganggap bahwa tanggapan pihak berwenang aparat keamanan terhadap aksi penembakan massal oleh Salvador Ramos itu lamban. Dan ini semua menjadi semakin ramai diperbincangkan setelah adanya video amatir yang beredar. Ini adalah video hasil live streaming dari salah satu orang yang mengaku sebagai orang tua murid yang berada di lokasi ketika penembakan massal terjadi dan merasa bahwa para polisi ini bergerak lambat. Mereka tidak segera langsung menuju ke dalam gedung sekolah untuk bisa melumpuhkan pelaku. Sampai-sampai para orang tua ini merasa frustrasi dan merasa mereka sendiri ingin masuk ke sana, ingin langsung menyelamatkan siswa-siswi dan anak-anak mereka, meskipun kemudian dihalau oleh para petugas kepolisian yang ada di lokasi. Dan saat ini memang hal itu masih menjadi perhatian di kalangan para pengamat keamanan di Amerika Serikat. Ada yang mempertanyakan apakah para petugas keamanan ini atau aparat keamanan ini mengikuti protokol penanganan penembakan massal di sekolah yang sudah berlaku sejak akhir tahun 90-an pasca terjadinya penembakan massal lainnya pada tahun itu. Jadi protokolnya adalah bahwa polisi seharusnya ketika tiba harus langsung menarget pelaku. Namun itu yang dipertanyakan, kenapa harus butuh waktu 1 jam hingga akhirnya bisa menerobos masuk dan melumpuhkan pelaku. Oke, karena memang belum lama terjadi juga penembakan kalau tidak salah di supermarket terkait isu rasial. Tapi kemudian dengan adanya peristiwa-peristiwa yang berentet seperti ini, ada seruan untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api. Tapi di sisi lain produsen senjata api ini juga masih belum
clear karena juga dikabarkan ikut menggolkan soal legalitas undang-undang kepemilikan senjata api. Bagaimana kemudian otoritas tempat menyepakati soal ini, Rifan? Hingga saat ini sebetulnya belum ada legislasi baru yang bertujuan untuk mereformasi aturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Isu ini memang sangat memecah belah rakyat Amerika Serikat sekarang karena di level masyarakat pun ada yang pro dengan gun laws atau hak kepemilikan senjata api karena memang itu dijamin hak itu oleh konstitusi atau undang-undang dasar Amerika Serikat ada di amandemen kedua. Ada juga pihak yang mendukung agar dilakukan reformasi pengetatan aturan kepemilikan senjata api di level politikus di Kongres di DPR dan juga Senat Amerika Serikat. Hal ini juga menjadi perdebatan sengit. Sebetulnya pihak dari kubu Demokrat yang memang pro untuk melakukan reformasi aturan itu sudah berulang kali mencoba untuk menggolkan aturan baru yang bisa memperketat aturan kepemilikan senjata api, termasuk juga pada tahun 2013, setahun setelah terjadinya insiden penembakan massal terburuk di Amerika Serikat di sekolah. Waktu itu terjadi di SD Sandy Hook. Di tahun 2013-nya ada satu RUU bipartisan, ini RUU yang disepakati oleh kedua kubu baik Demokrat maupun Republik mengenai peningkatan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api. Namun ujung-ujungnya setelah diloloskan oleh DPR Amerika Serikat, ketika naik ke level Senat Amerika Serikat, RUU itu mandek, macet lagi, tidak lanjut, kandas istilahnya. Dan sampai sekarang pun belum ada RUU yang mereformasi aturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat yang berhasil diloloskan untuk bisa mengurangi potensi atau mencegah terjadinya penembakan massal yang semoga tidak terjadi lagi tentunya di masa yang akan datang. Apa yang perlu diantisipasi saat ini, Rifan, dari kasus penembakan massal yang terjadi beberapa waktu ini? Polisi sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk tahu lebih jauh soal kronologinya. Sampai sekarang pun kita masih mendengar ada koreksi-koreksi tersebut yang saya sebutkan pertama tadi. Dan tentunya yang juga penting adalah untuk mengetahui motif dari penembakan massal yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 18 tahun yang bernama Salvador Ramos. Dan motif ini sulit untuk diungkap terutama karena memang pelaku sendiri tewas ditembak setelah berkonfrontasi dengan polisi. Jadi saat ini polisi harus menyelidiki motif tersebut melalui rekam jejak digital pelaku, kemudian juga melalui wawancara dengan saksi, melalui barang-barang bukti yang ditemukan. Namun sejauh ini memang motif tersebut masih buram karena kalau misalnya kita berkaca pada penembakan massal di Buffalo minggu lalu yang menewaskan 10 orang warga kulit hitam Amerika Serikat, di situ polisi sejak semula pun sudah bisa menentukan bahwa ini adalah kejahatan yang didasari oleh rasa kebencian rasial. Sementara dalam kasus ini baik pelaku maupun korban sama-sama berasal dari keturunan Hispanik karena memang wilayah kota ini sendiri memang didominasi oleh warga Hispanik. Jadi masih dilihat apakah ini dilatar belakangi oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga karena memang pelaku sendiri diketahui ternyata menjadi korban perundungan, bullying akibat cara ia bertutur kata dan juga berpakaian, termasuk juga bahwa ia tinggal di lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Jadi masih ditelusuri walaupun sejauh ini polisi menemukan tidak ada catatan kriminal dari pelaku dan tidak ada catatan gangguan kesehatan jiwa sejauh ini. Tentunya nanti kami akan terus mengupdate hal itu, tapi yang patut diantisipasi lagi adalah bahwa hari Minggu nanti Presiden Joe Biden akan kembali menyambangi keluarga korban penembakan massal lainnya. Setelah minggu lalu ke Buffalo, New York, di hari Minggu ini Presiden Biden akan datang ke kota Uvalde untuk menemui keluarga korban penembakan massal di SD Robb Elementary School. Sementara di waktu hampir bersamaan, esok hari Jumat waktu Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru akan menjadi pembicara dalam forum nasional kepemimpinan NRA. NRA ini adalah Asosiasi Senjata Api Nasional yang merupakan lembaga atau lobby senjata di Amerika Serikat. Baik, terima kasih jurnalis VOA Rifan Dwiastono dari Texas, Amerika Serikat.